Shalom, selamat pagi adik-adik, khususnya di kelas kecil. Hari ini Kak Marlen yang membawakan firman Tuhan. Kita mau beribadah, kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Terus kakak minta adik-adik semuanya siapkan hati buat Tuhan. Terus kita siapkan juga Alkitab kita. Terus kakak minta kalian tidak boleh ada yang lari sana, lari sini. Pokoknya duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik, yuk. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Kak Marlen dalam menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil di 1 Yohanes 2 ayat 7-11 yang berkata, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Dari mulanya perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di 1 Yohanes 2 ayat 7-11. Nah, adik-adik sekalian, kakak berharap mama dan papanya bisa mendampingi anak-anaknya dalam beribadah. Nah, adik-adik, kita siap mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini ada suatu cerita yang luar biasa. Dan kakak akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar apa? Coba kalian lihat ini gambar apa ya. Nah, ada gambar anak-anak sedang bergandengan tangan atau sedang berangkul. Ada gambar hati. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kasih. Kasih itu apa sih Kak Marlen? Nah, kasih itu adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain adik-adik. Wah, luar biasa ya.
kasih itu ya adik-adik. Nah adik-adik sekalian, kakak juga pada hari ini juga kita akan belajar tentang yang namanya aku mengasihi sesamaku. Kenapa sih Kak Marlen kita harus belajar tentang aku mengasihi sesamaku? Nah, kalau kalian mau tahu kenapa kita harus belajar tentang aku mengasihi sesamaku, kakak punya video yang luar biasa yang akan kakak saksikan, yang akan kakak tampilkan kepada adik-adik sekalian. Yuk kita lihat dulu nih videonya. Ya adik-adik. Ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Karena aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi. Nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu, karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok, Chris. Kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh, biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah adik-adik, akhirnya Chris, Lala, dan Rere berteman. Chris nggak ejek Lala lagi. Nah adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Rere, Lala, dan Chris, yang dimana Lala ini suka diejek sama Chris adik-adik, tetapi akhirnya
mereka saling mengasihi, berteman kembali, dan tidak membenci lagi. Nah, kakak ingin sampaikan pada adik-adik sekalian ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan Yesus mau mengasihi kita, mau mengampuni kita, bahkan rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus saja sudah mau mengasihi kita. Masa kita gak mau mengasihi ciptaan Tuhan, gak mau mengasihi sesama kita? Nah, adik-adik sekalian, jika kita mempunyai sikap mengasihi, itu merupakan tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jika kita dapat mengasihi semua orang siapapun dia, dan kita dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna dengan penuh sukacita. Dan kalian harus menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kalian, adik-adik. Harus menunjukkan sikap kasih. Gak boleh lagi suka ngeledek temannya atau membenci temannya di lingkungan kalian tinggal. Supaya kalian ini menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kalian. Supaya mereka melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang luar biasa, adik-adik. Itu aja yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu di surga ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terima kasih.